Dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, gitu aja deh jawabannya deh. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini semakin keren ini ya. Semakin memanas begitu. Ini Hotman Paris sebut gugatan tim Amin hanya perlu dijawab satu paragraf, yaitu hanya ngoceh sana sini cenging katanya begitu kan ya, bersifat asumsi. Tapi kita lihat saja realitasnya nanti apakah benar bersifat asumsi, bersifat apatis begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah bukti-bukti itu sudah dipersiapkan sebenarnya. Apa yang disampaikan dalam perdana gugatan kemarin itu hanya poin-poinnya saja begitu kan ya, sebagai bentuk bahan kepada Mahkamah Konstitusi yang bisa menghadirkan nanti kan MK begitu kan, minta permohonan ya terkait dengan gugatan itu. Siapa yang menjadi saksi ya, apakah nanti ada orang-orang yang kemudian istilahnya bisa menjadi saksi di persidangan begitu kan. Mereka saya yakin dan saya yakinnya akan ketar-ketir di situ begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mulai dari 01 dan 03 ternyata begitu kan ya, mereka sudah mempersiapkan bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang ada di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya inilah tanda keadilan ya, kalau Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah ini asumsi atau bukti. Tapi kalau memang misalnya ada bukti, saya kira ini akan menjadi menjadi gugatan yang sangat luar biasa. Di negara-negara lain, orang-orang yang kemudian menang ya secara realcon begitu kan ya, bahkan quickcon di situ begitu, bisa dibatalkan ya, karena ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada di negara-negara lain begitu, sudah seperti itu. Kalau di Indonesia bagaimana ya, kita lihat saja di Indonesia belum pemilu saja pemenangnya kan sudah ada. Sudah bisa ketebak siapa mereka begitu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini maka sebenarnya saya pertama berasumsi begini, mereka kenapa seperti Yusril, Hotman Paris, Otto begitu kan memberikan statement seperti itu, justru mereka mempengaruhi budaya opini di masyarakat ya, setidaknya bahwa dianggap tidak ada bukti sama sekali begitu kan. Padahal bukti-bukti yang ada dari 01 nanti dibeberkan di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Jadi ini hal-hal yang kemudian di sidang perdana itu kan bukan memberikan bukti-bukti ini bukti itu, tapi memberikan landasan secara teoritis begitu kan, bahwa sebagaimana yang disampaikan dari tim kosong Anies Baswedan, bukti-bukti itu sudah lengkap katanya begitu kan. Ya, bukti-bukti itu sudah lengkap, mulai dari Pak Lurah, ASN, kemudian ada orang-orang yang kemudian intimidasi, banyak sekali saksi-saksi itu. Dan pada akhirnya ya dari tim hukum Anies Baswedan meminta ya bahwa kalau memang para hakim memberikan memberikan kesempatan katanya,
akan menghadirkan Ibu Risma dan Sri Mulyani sebagai ya Menteri Keuangan dan salah satunya sebagai Menteri Kemensos di situ begitu kan. Ya memang Kemensos itu harus disindir begitu kan, masalah bansos di situ. Karena apa? Karena inilah bukti nyata cawi-cawi yang kuat di situ begitu. Artinya bukan keterlibatan seorang presiden terkait cawi-cawi itu benar-benar diungkap di situ begitu kan. Ya, selama ini yang diungkapkan oleh mereka ya presiden tidak terlibat dalam pemilu. Seharusnya KPU dan Bawaslu katanya begitu. Nah, itu salahnya cara berpikir di situ begitu kan. Ya, cara berpikir mereka Bawaslu dan KPU dikendalikan oleh siapa coba ya. Maka dalam hal ini apa yang saya sampaikan tadi bahwa ya, kalau memang Sri Mulyani dan Bu Risma terus kemudian yang lain menjadi bukti di situ begitu kan. Ini menjadi catatan sejarah baru bahwa seorang menteri akan menjadi saksi apakah benar ya permainan bansos selama ini begitu kan. Dan bahkan Pak Hotman mengakui bahwa bansos itu sah. Tapi dengan cara apa begitu kan ya? Bansos itu diberikan cara apa? Apakah kemarin sudah diberikan pada waktunya, tepat sasaran atau tidak? Tapi yang jelas digunakan untuk apa? Nah, itu penting begitu kan ya untuk benar-benar diamati betul begitu. Tidak hanya sebatas apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya, bersifat asumsi dan sebagainya begitu kan. Dari video-video tadi begitu kan bahwa tim 01 lebih banyak narasi katanya begitu kan ya, asumsi, hipotesa dan sebagainya untuk menghadirkan bukti begitu. Terus kemudian menurut Otto ya terjadi penggiringan opini masyarakat ya. Terus kemudian salah satunya menurut Hotman Paris digugat apa yang dibahas bansos. Jawabannya hanya satu katanya. Bansos itu sah sesuai undang-undang, maka ya MK tak punya kewenangan menilai bansos. Nah, sebenarnya awal mula dugaan-dugaan kecurangan yang ada bisa saja lewat bansos begitu kan. Itu yang seharusnya kita tuntut juga sama-sama di situ begitu kan. Bukan dibiarkan di situ kan. Maka hal-hal apapun fasilitas negara tidak boleh digunakan dengan hal-hal yang kemudian bersifat politis dan sebagainya. Inilah yang kemudian yang yang dituntut mereka begitu kan ya, yang digaungkan mereka dari 01 masalah soal bansos. Saya kira di 03 juga sama masalah soal bansos dan sebagainya. Ini benar-benar kita telusuri betul apakah benar ada dugaan-dugaan seperti itu begitu kan ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan seperti itu KPK bisa bergerak cepat ya, siapa yang bermain. Hotman Paris sebut gugatan tim Amin hanya perlu dijawab satu paragraf, hanya ngoceh sana sini, cenging katanya ya. Tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea sebut permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan tim hukum Timnas Amin Muhaimin hanya perlu dijawab dengan satu paragraf. Demikian Hotman Paris Hutapea merespon sidang perdana sengketa Pilpres yang disampaikan tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bahkan dia ditegaskan Hotman menyerahkan bansos yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang sah dan sesuai dengan undang-undang. Menurut Hotman, jika penyerahan bansos tidak sah dan bermasalah tentu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah bertindak. Tapi penyalahgunaan tetap apakah tepat sasaran atau tidak, itu yang menjadi permasalahan begitu kan. Digunakan untuk apa? Nah, itu yang seharusnya ditelusuri di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan adanya bansos itu mungkin orang akan bersimpati milih ini, milih itu dan sebagainya. Artinya bahasa politiknya adalah politis begitu kan. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka ke depan, apakah nanti ada pembuktian atau tidak begitu kan. Selain itu Hotman juga memberi respon untuk permohonan gugatan yang disampaikan oleh tim hukum Anies Baswedan. Menurutnya surat laporan yang disampaikan Timnas Amin Muhaimin mengambang. Bahkan dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan suatu jenis gugatan yang paling mengambang. Paling mengambang yang digugat apa. Jadi kita tunggu saja nasibnya apakah ini benar-benar mengambang atau tidak begitu. Tapi yang jelas tidak mungkinlah dari tim Anies Baswedan kalau tidak ada alat bukti di situ begitu, tidak mungkin mereka mengadu ke sana sini begitu kan. Tapi menurut saya pribadi langkah mereka sudah tepat menggugat kepada Mahkamah Konstitusi di situ begitu sebagai bentuk mencari keadilan. Nah, ini yang poin yang paling penting di situ begitu. Saya kira dari mereka agak juga menjadi ketar-ketir sebenarnya kalau ini diungkap semua begitu kan kepada publik. Jadi
saya berpandangan bahwa kita tunggu sajalah ya nanti di Mahkamah Konstitusi bagaimana, terus kemudian apakah langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan oleh dari tim Amin, siapa yang harus kita datangkan menjadi saksi, begitu kan? Itu kan masih belum saat ini masih belum masih belum mendatangkan di persidangan siapa saksinya, begitu kan ya. Ya kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.